Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun perkenalkan, nama saya Rosmawati dari SMK Al-Bazari Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Nomor UKG 2019-008-2235, NIM 0625-488-242-7028, Mapel Fisika LPTK Universitas Sriwijaya. Saya merupakan mahasiswa PPG Guru Tertentu 2024 tahap 2. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian praktik pembelajaran Mapel Fisika tema penyaringan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Sehat ya? Ketua kelasnya, Ibu minta tolong si Raihan ya, silakan pimpin doa terlebih dahulu untuk mengawali pembelajaran hari ini. Silakan. Berdoa mulai. Sebelum kita ke KKM ya, Ibu akan absen kehadiran kalian semuanya hari ini. Ade Raihan, Ahmad Fauzan, Ahmad Satya, Ali, Alia, Dian Ayu, Dimas, Eka, Farhan, Ferdi Lestari, Vidya. Oke, sebelum kita ke pembelajaran selanjutnya ya, Ibu mau tahu nih cara kalian atau pengetahuan kalian dari pembelajaran sebelumnya, sehingga Ibu akan mengadakan pretest. Di sini ada 4 soal ya, ada 4 soal ya. Nanti silahkan Anda menulis jawabannya saja. Tolong dikeluarkan kertas 1 lembar. Ya, silahkan Anda tulis nama, ya, kelas, mata pelajarannya fisika. Silahkan. Soal nomor 1, ya, bisa Anda lihat, tulis jawabannya saja. Soalnya ada 4 ya. Soal nomor 1. Ya, hasil dari tes kalian ya, kumpulkan ke Ibu, silakan. Tesnya sudah? Oke, sudah selesai ya, Anda sudah melaksanakan pretest. Ini tidak ada kaitannya dengan nilai ujian, hanya saja Ibu pengen mengetahui sebatas mana sih pengetahuan kalian ya dari mapel sebelumnya. Nantinya pretest ini akan Ibu cek 1 per 1 ya. Oke, selanjutnya materi kemarin ya tentang campuran ya atau pemisahan campuran. Apa saja sih cara kita untuk melakukan pemisahan campuran? Itu kemarin ada metode filtrasi atau penyaringan. Apa sih penyaringan itu?
kok bisa? Kemarin ada yang bilang, Bu, kalau misalnya ada yang seperti ini airnya bisa menjadi bersih, itu apa sih? Filtrasi atau penyaringan? Kenapa itu kok bisa seperti itu hasilnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu pengertian dari filtrasi? Apa filtrasi? Ada yang tahu? Silahkan. Yang ada yang tahu? Filtrasi adalah Iya. penyaringan antara zat kecil yang ada di dalam suatu air itu disaring oleh bahan-bahan tertentu agar bisa tersaring. Oke, itu adalah filtrasi ya, penyaringan ya. Adapun tujuan pembelajaran ya, untuk pembelajaran ini, filtrasi penyaringan ini adalah agar kalian tahu metode pemisahan itu seperti apa ya. Jadi pemisahan campuran itu seperti apa, agar tahu caranya atau metodenya. Setelah itu bisa merancang percobaan. Ya, bisa merancang misalnya alat dan bahannya apa saja ya, cara kerjanya seperti apa. Setelah itu bisa menjernihkan air misalnya ya. Tadi airnya berat banget, warnanya coklat kayak kopi putih, mungkin tiba-tiba nanti bisa jadi jernih. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran dari pemisahan campuran. Selanjutnya ini Ibu akan menilai nanti aspek penilaian karena kita ada setiap kelompok. Di sini ada sikap, pengetahuan dan keterampilan. Bentuknya ada di situ ya, ada jujur misal. Nanti kalian praktek itu hasil akhirnya loh kok airnya butek Bu, tetapi ada tulisnya airnya jernih. Berarti itu sikap kejujuran. Ya, harus jujur. Namanya praktek itu ada yang berhasil, ada yang tidak, ada yang gagal. Jadi itu hal yang biasa. Namanya juga kita bereksperimen. Ya, selanjutnya keterampilan. Jadi keterampilan kita ini ada hubungannya nggak dengan fisika? Ya, ada hubungannya nggak dengan IPA? Apa ini IPS? Tidak. Jelas ini ada hubungannya dengan IPA ataupun fisika. Ya, karena ini adalah filtrasi. Selanjutnya orientasinya yang kalian ketahui mungkin di dekat sekolahan kita ini ya ada beberapa sumber air ya, ada sumur bor, terus ada di sebelah kita juga itu ada kolam ya, ada kolam ikan yang luar biasa juga. Warnanya mungkin Anda tahu ya, tahu kan warna, aromanya paham Bu seperti apa. Nah di situ nantinya kita akan adakan mungkin eksperimen apapun yang di rumahnya. Mungkin kalian pernah nggak di rumahnya itu punya air habis hujan, terus air pump, air bersihnya itu warnanya kok kekuningan, agak putih. Termasuk air sumur juga kan bisa kalau habis hujan, mulai Desember, Januari, Februari, biasanya kan musim hujan ya, sering kan seperti itu. Nah itu kalian pernah berpikir nggak ya, gimana sih kok bisa airnya keruh, kok di sekolah itu airnya keruh atau ada baunya. Nah itu kira-kira gara-gara apa? Adakah masalahnya? Adakah solusinya? Ya nanti akan kita bahas di sini. Termasuknya adalah cara penjernihan air. Ya. Nah selanjutnya supaya kita bisa bereksperimen dan tak cuma menduga-duga, oh Bu disaring dan lain sebagainya. Kita baiknya kita lakukan percobaan. Oke. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan atau memperlihatkan video ya. Nanti Anda simak pentingnya air bersih. Nih, coba kita lihat nih. Anda amati ya, pentingnya air bersih. Diamati, nanti ada pertanyaan dari situ ya. Kekurangan 2,2 miliar yang tidak menggunakan air bersih ya. Kira-kira airnya air sumur. Ya, setelah kalian menyimak video tadi, apa sih yang kalian dapat dari video tersebut? Begitu pentingnya air bersih ya. Ya. Setelah melakukan pembelajaran ini, Anda bisa mengetahui menjelaskan metode pemisahan campuran ya dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang benar. Dari video itu
dan 4. Kelompok 1 silahkan maju. KPD-nya. Kelompok 2. Nah, selanjutnya sudah dibuat, kita sekarang berarti mulai praktek ya. Kita akan praktekkan. Silakan per kelompok, perwakilan kelompok, 1 siswa ngambil alat dan bahan di depan. 1 siswa saja. Silakan diambil di depan. Iya, 1 perwakilan. Sama ini. Hati-hati. Silakan. Itu misalnya. Itu ya. Ini tisunya yang kurang boleh ditambahkan. Ada yang kurang itu sudah. Oke, silakan mulai Anda menyusun ya. Ya, silakan mulai digunting ya. Guntingnya tadi ada. Gunting dan gambar, silakan. Ini yang satunya. Yang satunya ini ya, yang ini ya. Nanti yang ini lebih tinggi ya. Tadi ini kayaknya nanti sempat nggak ambil. Bisa nggak keluar? Bisa. Oke, silakan. Di bawahnya udah di bawah. Udah. Sekarang ini.
Lubang di bawahnya agak lebih besar dan ya. Catat ya ini, catat. Terus yang iya dicatat. Nggak usah. Ini bahannya lepas. Iya. Agak ke atas aja. Sini. Dicatat ya. Oke, kecilnya. Itu di sampingnya ya, di sampingnya nih bagian samping ya nanti sebelah sininya semuanya itu kalau bisa penuh. Nah iya terisi supaya nanti saat ada menuangkan airnya nggak kemana-mana jadi benar-benar tersaring ya di situ kalau di depan di situ air putih batu hitam. Jadi saya sedikit-sedikit pelan-pelan. Awas LKPD-nya. Ya, pelan-pelan ya. Ya, pelan-pelan. Belum netes. Belum nyampe dia, belum nyampe. Nah, sudah kelihatan kan? Jernih. Masih dalam penyaringan. Jangan sampai dia lewat ke samping. Tuh, sudah mulai netes. Nah, kalau netes seperti itu biasanya dia lebih bagus. Wih, bening guys. Jernih ya. Lihat ya. Ini untuk kelompok yang lain nih. Oh, ada yang sudah melakukan filtrasi. Ini tadinya yang airnya luar biasa sekali ya. Air awalnya. Anda ngambil air lagi coba yang awalnya. Nah, nanti untuk yang kedua. Ya, untuk kelompok ini hasilnya. Untuk yang nanti presentasinya ya silakan ada perwakilan kelompok nanti. Perwakilan kelompok kita adakan presentasi ya. Jadi nanti penyebabnya kenapa itu pasti akan ditanya sama semua peserta didik. Kenapa? Karena ini real, ini nyata sekali. Ada yang memang jernih
banget. Padahal ini airnya lumayan ya, lumayan kotor sekali, ya, kotor sekali. Ini nanti akan ibu bagikan kertas karton, ya. Ada tulis nama kelompok, terus filter AB itu nanti ada tulis. Ini untuk kertas kartonnya, untuk yang sudah mulai ke filter B, kertas kartonnya ya, Anda tulis di sini ya. Kelompok 1 bisa, kelompok 1, 2, 3, 4, kelompok 1 anggotanya ditulis ya. Setelah itu Anda tulis yang di keadaan filter, keadaan semula, airnya keruh ya. Sebelahnya filter B, misalnya sangat keruh, Anda tulis. Terus yang digunakan apa saja, misalnya yang filter A, itu kapas, kerikil, Anda tulis. Setelah itu Anda jelaskan kok hasilnya bisa keruh dan sangat bening ya, cukup. Oke, coba silakan presentasi kelompok yang lain mendengarkan temannya. Kalau ada temannya yang berbicara di depan, tugas kita adalah mendengarkan yang berbicara di depan. Ya, Anda silakan duduk tenang, dengarkan temannya presentasi. Silahkan untuk kelompok 4, kelompok pertama maju dan selesai ya. Silahkan dipresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana kami yang berasal dari kelompok kemarin akan menerangkan hasil presentasi kami yang berkelompokkan 1 agenda yang menopik, 2 alih organisasi, 3 amal bagian saya atau saya sendiri, 5 Pak Impesan, awal pertama sebagai teman saya, 5 Pak Fatim Alfiasa dan 6 ada Pak Fatim. Oke. Untuk yang pertama adalah filter A. Kalian dapat melihat filter A ini hasil dari saringan filter A yang dimana bersusunkan kapas, kerikil besar, kerikil kecil, tisu, pasir, kapas, dan tisu. Untuk hasil dapat kalian lihat hasilnya adalah tidak sejernih filter B. Ini dikarenakan menurut saya sendiri dan menurut hasil pembuktian yang dihasilkan oleh teman-teman adalah lebih kurangnya kapas. Karena kapas itu dapat menyaring sebagian besar kotoran atau zat-zat padat. Kemudian karena kurang padatnya bahan-bahan yang ada di dalam ini. Jadi untuk hasilnya tidak sebening yang dijadikan oleh filter B. Ada yang bisa ditanyakan dari filter A ini? Silakan ya, Pak. Susunan dari filter B yaitu yang pertama tisu, yang kedua kapas, ketiga pasir, keempat kerikil kecil, kelima kapas, keenam kerikil besar, yang ketujuh pasir, nomor 8 tisu, dan 9 kapas. Kesimpulannya filter B hasilnya lebih bening. Kenapa itu? Karena Silakan. dalam susunan filter B itu susun sama rata. Ya. Menggunakan satu bagian saja. Yang lebih banyak adalah kapasnya, karena kapas dapat menyaring partikel-partikel kecil yang larut dalam air, yaitu zat-zat yang tidak beraturan bentuknya, ada yang berpola bulat dan tidak beraturan. Dari hasil presentasi saya, apakah ada yang mau bertanya? Oke. Mungkin cukup dari kami. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kelompok yang selanjutnya. Kelompok yang selanjutnya, silakan. Oke, sudah Anda melakukan presentasi ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, ini adalah hasil dari kelompok kita ya, ataupun diskusi praktek ya. Dapat kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini. Apa sih yang Anda dapat dari pembelajaran hari ini? Belajar hemat banyu. Membersihkan air yang kotor. Membersihkan air yang kotor dengan cara filtrasi ya. Jadi ada pun pengertian dari pemisahan campuran ya. Kegiatan ini dapat zat murni ataupun dua partikel itu dapat terpisah, sehingga tadi temannya bilang nih Bu, kalau kapas itu bisa penyaringan. Jadi kita lebih paham saja pengertian dari filtrasi ya. Setelah itu filtrasi atau penyaringan itu merupakan metode pemisahan untuk
penyaringan dengan prinsipnya perbedaan ukuran partikel, ada partikel besar dan kecil. Selanjutnya, filtrasi atau penyaringan ini tidak tertinggal daripada hal-hal yang kecil, dan itu harus Anda teliti sekali, hati-hati sekali saat melakukan penyaringan, ya. Nah, setelah itu dari salah satu manfaatnya, ya, manfaatnya apa sih setelah kita melakukan eksperimen ini? Gunanya untuk apa? Untuk siswa, untuk semua orang, apa gunanya filtrasi ini? Filter. Yang tadi misalnya dari sini, filter A beda-beda hasilnya, filter B berbeda-beda. Itu pengaruhnya karena apa? Karena, oke, yang keras, kepadatan susunannya saat melakukan percobaan. Ya, betul, ada lagi? Karena perbedaan komponen. Iya, perbedaan komponen. Oke, itu adalah kesimpulan dari materi kita hari ini. Selanjutnya, setelah dari di sini ya melakukan percobaan ini, satu kelompok itu akan melakukan. Tadi kan kita pretest, sekarang post test. Post test itu berarti yang udah kita kerjakan. Satu lembar saja Anda tulis, ya. Ibu ada pertanyaan, post test satu lembar saja, ditulis satu saja, satu kelompok ya, satu. Silakan, ya. Pengertian dari penyaringan. Kalau sudah, Anda langsung kumpulkan di depan, ya. Kumpulkan di depan. Silakan jawabannya dikumpul ke Ibu. Silakan. Kita sudah melakukan post test ya. Sudah melakukan post test. Ini berarti kegiatan pembelajaran kita sudah mau berakhir nih kalau sudah post test. Post test ini fungsinya, kalau tadi yang pretest itu Ibu mengetahui kemampuan awal Anda. Tapi kalau post test yang Anda ketahui setelah kita melakukan percobaan tadi. Ya, tuh, itu bedanya. Saya tadi sudah mempresentasikan untuk kelompok 4, bagus sekali ya. Kelompok 4 Ibu kasih nilai 85 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Media untuk cek dari prosedur kerjanya, cara kerjanya, aplikasinya yang luar biasa sekali. Kekompakannya juga, di meja-mejanya juga ya lumayan walaupun laki-laki putih ya. Oke, untuk materi minggu depan mungkin kita akan beranjak ke materi selanjutnya, yaitu tentang perubahan fisika dan perubahan kimia, ya. Itu nanti akan kita gunakan untuk materi kita selanjutnya, ya. Ada yang ditanyakan nggak dari semua kegiatan kita hari ini? Silahkan kalau ada yang bertanya. Silahkan kalau ada yang bertanya. Dari kelompok 3, ini 4 yang tadi aktif banget. Kelompok 4 ya, luar biasa untuk kelompok 4 semangatnya. Kelompok 2, 1 ada yang bertanya? Oke, ya, cukup ya. Lumayan sudah melakukan percobaan, juga lumayan sudah lelah mungkin kalian. Ya, tapi semangat ya. Semangat banget. Kelompok 4 itu semangat banget, juga ada tantangannya. Oke, cukup ya. Untuk materi hari ini Ibu cukupkan sekian ya untuk materinya. Nanti jangan lupa belajar di rumah, terus lakukan perubahan. Jangan hanya berhenti di sini saja karena sudah percobaan ini terus besok nggak praktek lagi, jangan ya. Besok kita ada materi perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya, nanti Anda silahkan melakukan browsing materi dari berbagai sumber untuk materi selanjutnya. Jadi lebih dicari dulu supaya besok kita lebih mudah. Oke, cukup ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.